Halo, selamat datang kembali di IDX Pro Insider Channel. Apa kabar teman-teman hari ini? Saya semoga sehat selalu dan tetap profit di Bursa Indonesia. Ya, hari ini IHSG ditutup melemah ya, 0,36%. Walaupun di sesi pertama ya sempat menguat, lalu di sesi kedua mulai turun dan akhirnya ditutup minus. Hari ini juga masih tetap mencapai harga tertingginya di 7.197 ya. Nah, tapi sayangnya di sesi 2-nya turun, tapi nggak apa-apa. Mudah-mudahan IHSG sideways dulu ya, jangan turun dulu. Tapi memang kecenderungannya sih kalau dilihat akan ada penurunan sedikit untuk kondisi IHSG saat ini. Oke, mungkin tanpa panjang lebar, saya akan bahas saham-saham yang masih menarik untuk kita lihat pergerakannya. Mungkin nggak semuanya saham-saham akan saya bahas. Mungkin kalau teman-teman mau request, silakan aja join di grup Telegram yang sudah saya sematkan di kolom deskripsi. Oke, yang pertama kita akan bahas saham BBRI dulu ya. Ya, hari ini BBRI menguat lagi 1,1% atau 1,15%. Akhirnya berhasil menembus EMA 100 dan menuju ke target terdekatnya ya, tapi belum tercapai hari ini. Apakah besok? Tapi mengingat besok Jumat, biasanya kan Jumat keramat itu suka ada take profit. Tapi kita lihat aja, kalau misalkan BBRI ini kuat, bisa mencapai 4.410, ini akan sangat menarik. Apalagi kalau dia berhasil bertahan di atasnya. Mudah-mudahan bisa ke 4.450 atau bahkan berhasil menuju ke 4.630, saya doakan. Semoga teman-teman profit dari saham ini. Selanjutnya adalah saham BMRI. BMRI juga menguat 0,85%. Sempat menyentuh targetnya ya. Targetnya di 8.950. Sayangnya nggak berhasil bertahan di atasnya. Hanya kecolek aja. Belum berhasil tembus juga. Tapi kalau misalkan di perdagangan Jumat besok dia berhasil tembus, ini akan sangat baik. Mudah-mudahan dia bisa terus naik lagi, bahkan bisa menembus 9.075. Berarti dia sudah membuat ATH baru. Dipantau aja untuk BMRI, ini sangat menarik. Selanjutnya BBCA. Nah, BBCA justru hari ini minus ya, atau terkoreksi 0,6%. Sempat menyentuh lagi level harga 8.250, tapi nggak kuat. Akhirnya di sesi 2 di penutupan dia kembali turun lagi. Kita lihat aja apakah akan lanjut naik atau justru malah akan balik arah untuk BBCA. Saya doakan masih lanjut ya, tapi kalau balik arah ya mungkin teman-teman boleh take profit dulu kalau yang punya saham ini. Selanjutnya adalah BBTN. BBTN juga menguat 2,66% ya, tapi belum berhasil menembus MA 100. Ini masih boleh dipantau pergerakannya, tapi kalau misalkan dia balik arah ternyata nggak kuat naik ya, sekiranya kalau masih bisa bertahan di atas 1.525, ini masih boleh diperhatikan buat teman-teman yang belum punya saham ini. Karena mengingat saham ini habis naik, turun. Kalau misalkan dia turun ya beli di dekat. Mungkin kalau dia mantul di area di atas 1.525, ini masih boleh diperhatikan. Kita lanjut ya ke saham yang berikutnya yaitu BBNI. Nah, untuk BBNI hari ini harganya close-nya sama dengan harga kemarin ya. Opennya gap up, dan mungkin kalau posisi seperti ini kecenderungannya akan turun besok, tapi diperhatikan aja, kita nggak ada yang tahu. Belum sempat menyentuh target di 8.650-nya, tapi kalau misalkan turun kita lihat apakah dia akan menembus support 8.200 atau tidak, atau dia akan bergerak turun perlahan lalu sideways lalu menguat lagi. Ini masih boleh diperhatikan. Kalau teman-teman yang merasa ketinggalan, tunggu aja di bawah kalau misalkan dia koreksi. Tapi kalau misalkan lanjut dan berhasil breakout high hari ini, mudah-mudahan bisa nih sampai ke 8.650-nya. Selanjutnya adalah BTPS. Nah, BTPS setelah lama downtrend berhasil menguat lagi di mulai bulan Juli ya. Lalu sempat terkoreksi dari mulai
tanggal 12 Agustus perlahan dan dari kemarin sudah ada mulai pergerakan bagus dan hari ini untuk BTPS berhasil breakout resisten 3030. Ini boleh diperhatikan untuk BTPS untuk di perdagangan besok atau minggu depan. Apakah BTPS akan melanjutkan pergerakannya ke atas? Buat yang belum punya, lihat aja apakah dia akan koreksi dulu. Kalau nggak, misalkan dia kok nggak koreksi, kalau koreksinya masih di atas 3030 ini masih menarik. Tapi kalau misalkan dia langsung jalan, lihat aja kalau misalkan dia kuat di atas harga 3070. Boleh dipantau untuk saham ini. Selanjutnya adalah saham Indo. Nah, Indo juga hari ini berhasil menembus resisten 112 dan juga berhasil menembus resisten 115-nya. Nah, ini boleh diperhatikan besok nih. Kalau yang tertarik dengan saham Indo, memang hari ini juga cukup kuat ya naiknya sama hingga 11%, 11,43%. Ini boleh diperhatikan kalau misalkan dia lanjut, tapi kalau misalkan dia koreksi, lihat aja apakah dia akan menembus 115 atau 112. Tapi kalau masih bertahan paling enggak di atas 112, ini masih boleh diperhatikan kalau teman-teman mau masuk di saham ini. Tapi kalau misalkan lanjut, ya kita lihat apakah dia bisa menembus high-nya hari ini yaitu di 119. Kalau bisa tembus, mudah-mudahan bisa lanjut kencang lagi menuju utara. Ini boleh dipantau. Selanjutnya adalah saham Bekap. Nah, Bekap hari ini sempat sudah gerak-gerak ya sampai mencapai level harga 119 ya, harga tertinggi hari ini. Tapi sayangnya di sesi 2 turun lagi dan close di harga 114. Tapi masih boleh diperhatikan untuk Bekap selama masih bergerak di area di atas, mungkin di atas 112 ini masih boleh dipantau. Mungkin dia mau sideways dulu atau mau naik perlahan. Mudah-mudahan bisa kasih profit dari saham ini ke teman-teman ya. Target terdekat di 129. Kalau mau agak jauh sedikit boleh ke 139. Sudah lama turun ya semenjak dia yang naik bukan cukup tinggi, sangat tinggi. Lalu turun terus dan hari ini sudah mulai ada gelagat-gelagat, boleh dipantau aja untuk saham ini. Selanjutnya adalah Apik. Ya, Apik hari ini berhasil membentuk atau membuat ATH baru. Ini luar biasa, masih strong uptrend. Memang secara monthly-nya juga masih terus naik ya. Ini juga boleh diperhatikan kalau teman-teman mau tertarik dengan saham ini. Tapi untuk saat ini, untuk posisi saat ini sudah cukup tinggi buat Apik. Tunggu aja sampai dia koreksi dulu, sampai ada koreksi, lalu silakan teman-teman kalau mau masuk. Tapi kalau mau ngejar pun silakan, cuman alokasi dananya jangan terlalu besar, takutnya koreksinya cukup dalam karena sudah lebih dari uh, hampir 1 bulan ya dia naik terus ke atas ini, jadi mesti hati-hati. Tapi kalau misalkan dia kuat terus ya boleh, silakan, semuanya keputusan di tangan teman-teman semua. Berikutnya Pans. Ya, Pans hari ini menguat juga 1,47%. Sayangnya belum berhasil menembus high kemarin di 1755. Nah, ini juga masih boleh dipantau, terlihat masih uptrend. Apakah dia besok di perdagangan Jumat lanjut lagi naik, bahkan bisa bertahan di atas 1755, ini akan sangat bagus. Mudah-mudahan bisa menuju target berikutnya yaitu di 1840. Kita lanjut ke saham berikutnya yaitu Mika. Ya, Mika sudah 4 hari naik terus ya. Ini kita bahas terus dari kemarin. Ya, hari ini Mika mampu bertahan di atas resisten 2650. Sempat menembus target 2700-nya tapi nggak bertahan di atasnya. Masih boleh diperhatikan. Kalau misalkan dia terkoreksi, kita lihat aja apakah koreksinya akan menembus 2650 atau paling tidak apakah dia akan menembus 2630. Kalau menembus 2630 tunggu dulu sampai ada momentum yang bagus lagi untuk masuk. Tapi kalau misalkan dia masih bertahan di atas 2630 ini masih boleh diperhatikan. Selanjutnya adalah GPRA. Ya, GPRA setelah di tanggal 30 Agustus ya, hari Selasa. Hari Selasa naik 10%.
lalu koreksi. Hari ini sebetulnya sempat menembus target 91 ya, tapi nggak kuat. Akhirnya close di harga 88 ya. Ini juga masih boleh dipantau kalau misalkan dia masih mau lanjut, tapi kalau misalkan terkoreksi, lihat aja apakah dia koreksinya menembus 85 atau tidak. Kalau menembus 85, tunggu dulu sampai ada momentum balik atau penguatan kembali. Tapi kalau misalkan dia lanjut, boleh diperhatikan selama dia bertahan di atas harga 88. Targetnya masih di 91, kalau bisa close di atas ini akan sangat bagus. Mudah-mudahan bisa ke target berikutnya di 102. Selanjutnya saham good. Nah, ini biasanya jarang-jarang ya saya bahas saham ini. Cuman waktu itu saya lihat hari ini memang ini ada harga yang cukup sakral yang sepertinya agak sulit ditembus untuk good ini, yaitu harga 545. Ini boleh dipantau. Sekiranya kalau dia berhasil menembus 545, buat teman-teman yang tertarik dengan saham ini, boleh diperhatikan aja. Terus kalau misalkan dia bisa bertahan di atas 540 ya. Ini kalau dia bisa bertahan di atas 550. Kalau dia bisa bertahan menembus 545 lalu bisa bertahan di atas 550, ini boleh sangat diperhatikan untuk saham ini. Karena sudah cukup lama dia sideways ya. Naik turun dan ini sidewaysnya cukup panjang. Jadi perhatikan aja untuk saham good ini kalau teman-teman tertarik dengan saham ini. Selanjutnya adalah IMPC. Ya, IMPC masih bergerak di harga itu aja, tapi masih boleh diperhatikan kalau dia masih mau melanjutkan lagi. Ini juga masih uptrend saham ini ya, secara monthly. Dia belum berhasil bertahan di atas 3920. Nah, kalau misalkan sudah mulai bisa bertahan di atas 3920, ini akan sangat menarik. Mudah-mudahan masih bisa lanjut lagi. Minimal target terdekat yaitu di 4000. Kalau bisa lanjut, mudah-mudahan bisa tembus lagi itu 4200-nya untuk melanjutkan uptrendnya saham ini. Kita lanjut ke saham berikutnya yaitu WIM. Ya, WIM hari ini menguat 5,9% ya. Volume juga bagus. Tapi sayangnya belum berhasil menembus resisten 535. Nah, ini boleh nih dipantau besok. Apakah WIM akan langsung melesat atau tidak. Tapi kalau misalkan dia balik arah ya tunggu dulu. Tunggu mungkin di area mungkin di harga 520 kalau misalkan dia balik arah. Tapi kalau misalkan dia lanjut boleh diperhatikan kalau dia bisa bertahan di atas 535. Target terdekat masih di 555. Ini boleh dipantau untuk perdagangan Jumat besok. Selanjutnya MPMX. Nah, ini MPMX sepertinya agak berat ya untuk melangkah atau untuk terbang. Hari ini padahal sudah sempat menyentuh harga 1060 dan sempat breakout 1040-nya. Tapi sayangnya nggak bertahan lama lalu turun ya, kita lihat aja apakah MPMX sebetulnya masih mau lanjut atau dia mau sideways dulu. Mungkin kalau teman-teman yang sudah masuk kalau mau sabar ya tunggu, tapi mesti hati-hati kalau misalkan tiba-tiba dia berubah arah atau close di bawah 1000 atau di bawah 1000 ya. Ini mesti hati-hati. Tapi kalau misalkan dia close-nya di atas 1040, ini akan sangat menarik. Masih boleh dipantau pergerakan untuk saham ini. Mungkin dia akan sideways dulu beberapa waktu, mungkin 1 minggu lagi. Kita lihat aja, tapi nggak ada yang tahu. Kalau misalkan dia kuat di atas 1040, ini dia sudah mulai menarik. Tapi kalau teman-teman mau spek buy, silakan aja selama dia masih sideways di harga yang itu aja. Selanjutnya NNRG. Ya, NNRG hari ini open gap up lalu dia turun ya, melemah 0,77% ya. Minim, tapi boleh diperhatikan nih untuk Jumat apakah dia akan balik arah untuk menembus 270-nya ya. Target terdekat masih di 284. Kalau kuat mudah-mudahan bisa menembus resisten yang agak susah ditembusnya ya di harga 300. Tapi kalau misalkan dia balik arah, dia close di bawah 252, sudah mesti hati-hati. Selanjutnya Medco. Ya, Medco setelah 2 kali koreksi, hari ini menguat lagi. Menguat lagi 3,4%. Nah, ini juga boleh diperhatikan kalau misalkan besok dia lanjut. Kalau dia lanjut, mudah-mudahan bisa menembus 935-nya.
Targetnya kalau misalkan dia bisa kuat, ya mudah-mudahan bisa ke 1055 atau bahkan ke 1100. Jadi dipantau aja untuk saham Medco ini. Selanjutnya SRTG. Nah, SRTG belum berhasil bertahan di atas EMA 100 yaitu di 2680. Dia close di harga 2660 tapi masih boleh dipantau pergerakannya ya. Udah mulai terlihat ada kekuatan untuk naik, mudah-mudahan ya. Kalau bisa tembus 2720 ini akan sangat bagus, apalagi kalau bisa menembus 2780 dan bisa bertahan di atasnya. Mudah-mudahan targetnya bisa panjang ya, bisa tembus 2870 atau bahkan bisa ke 3450. Kita doakan aja. Dan untuk saham yang terakhir di video ini adalah TRJA. Nah, TRJA hari ini koreksi 2,88%. Ini masih boleh dipantau kalau misalkan dia masih bertahan di atas harga 266. Kalau misalkan dia turun ke 266, kalau teman-teman mau buy silakan aja. Tapi kalau misalkan ternyata dia besok langsung naik dan langsung kuat naiknya, ya tinggal lihat apakah dia akan bertahan di atas 278. Mudah-mudahan bisa ke 290 ya, atau bisa breakout 290 mudah-mudahan. Jadi ini juga masih boleh diperhatikan untuk TRJA. Oke, mungkin segitu dulu untuk video yang pertama. Nanti akan saya lanjut lagi untuk video selanjutnya bagian kedua. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus ya. Jangan lupa buat teman-teman yang baru gabung atau baru nonton channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan juga share video ini ke teman-teman yang lain. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.